Nah. Dia mau. Sebenarnya kayaknya tiba-tiba yang tak yang make way hono ha. Betul lah. Terus kan sih ya, seumur baru pertama kali ya, Mel. Yang presentasi yang ini jadi kerjaan mungkin agak Mel standar ya. Oke, mulai saja ya. 你这边我会写贴的，我所以写哈。这杯是阿爸的都，什么 OK 噶？什么 OK？ Ya. 阿是我的哈。我中文。Ewa, đây siapa saya? Jom. Ya, kota. Ya, sofa ya. Itu ya. Boleh sih ya. Oh, itu ya. Oh. Anh mic à, bro? Mic à? Prisma baru saya ya. Upacara wa? Cái mày à? Mới là anh nghỉ của Chelsea, anh quân bên bên này mà. Chelsea cái mày à? Thế tiểu à? Jadi sekarang permasalahan utamanya. Tunggu. Ah, lihai. Vậy thấy tiểu gì nào? Thấy tiểu à? Thấy tiểu. Jelas lah. Oke. Malam ini bahas apa ya? Bahas. Nem keng say. Mari kita. Oke. Jadi malam ini kita bahas soal. Ini yang menjadi masalah utama ya. Jadi saya nanti saya kasih background-nya dulu. Jadi kan ini basically kan salah satu acara dari Anthony Roblog ya. Jadi nanti kita ada sesi selain ada talk show, ada bintang tamu, kita juga ada bagian yang jadi nanti mudah-mudahan masing-masing ada kesempatan buat bercerita. Jadi berceritanya itu bisa macam-macam. Jadi bisa bagi informasi, pengetahuan, atau bercerita tentang. Jadi cerita tentang apa aja. Terus bisa juga jadi mudah-mudahan jadi bahan inspirasi. Oke. Terus malam ini saya bahasnya ada 3 macam. Yang pertama visual analysis, yang kedua human sense atau indera manusia, yang ketiga itu case study. Nanti case study maksudnya nanti dari pembahasan nomor 1 dan 2 ada contoh case study-nya. Ya. Terus oke. Terus kita mulai dari jadi kan Sipang sih macet nih, Jadi malam ini kan judulnya kan The Art of Being Versatile. Jadi versatile itu kan basically artinya itu kayak apa ya, kemampuan beradaptasi atau bisa berubah fungsi dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Jadi kalau di Indonesia ditranslate itu kayak serbaguna. Jadi bukan kayak orang licin ya kata Anthony. Nah itu kalau licinnya biasa Enrico. jadi contoh Enrico boleh. Jadi contoh versatile itu saya kasih contoh dari mulainya misalnya versatile itu beras. Jadi beras itu bentuknya versatile. Jadi beras itu bisa jadi nasi, dia bisa jadi bubur, dia bisa jadi kue tiaw, ataupun dia bisa jadi rice cake. Jadi itu sebenarnya contoh konsep simple dari versatile. Itu kan dari objek. Nah terus kalau dari contoh orang yang versatile itu kayak apa aja? Jadi pertama ada, jadi kayak Asong misalnya. Jadi Asong kan dia kan juga guru, tapi at the same time dia juga jago bela diri, fisioterapis itu dalam arti dia bisa apa ya? Tanang doksin, nau lihat meh yang meh ha. Terus yang recently karena COVID segala macam kan dia jadi food entrepreneur, jadi memulai usaha sendiri. Jadi dalam satu Asong itu kayak contoh dari satu pribadi itu dia bisa melakukan berbagai fungsi yang benar-benar berbeda. Jadi connection-nya tuh nggak ada. Jadi kayak guru ke bela diri ke food entrepreneur itu kan basically connection-nya kan agak jauh. Nah, terus versatile kedua. Nah, ini nih. Jadi kayak misalnya Anthony.
Dia kan basically secara profesional, dia kan kerjanya sebagai IT. Tapi at the same time dia juga punya bakat di writing, menulis. Dan juga dia juga basically bisa menyanyi dan memainkan alat musik juga. Jadi kalau kita lihat kan IT profesional menulis sama menyanyi itu kan basically kan nggak ada koneksi langsungnya. Nah, terus ternyata dia juga cowok lah. Nah, terus yang ketiga sebenarnya lagi itu kayak Enrico, itu kan basically profesional secara profesional. Dia kan kerjanya sebagai painting profesional. Tapi ada sana dia juga ada bakat sebagai fotografer. Jadi mungkin bagi Anda yang pernah perhatikan, itu biasa hasil fotonya itu memang bagus kualitasnya dari angle-nya segala macam. Ya, saya ada contohnya ini satu. Ya, jadi versatile itu basically maksudnya itu kan kita bisa memainkan beberapa peran yang berbeda. Oke, nah, jadi dalam malam ini saya mau bahasnya tuh jadi versatile peran dalam hidup kan basically satu orang kan kita sebagai manusia kan biasanya secara nggak sadar kita sudah kayak sudah terkomitmen dengan peran yang kita jalani. Contohnya seperti yang kalau yang udah menikah ya jadi suami, jadi bapak atau istri, dan juga peran yang dikerjakan di kantor atau jadi pengusaha. Nah biasa kan kita banyak terperangkap dalam peran itu. Nah kuncinya sekarang versatile yang maksud saya itu basically sebenarnya saya percaya dalam setiap orang itu kan basically punya bakat yang berbeda. Oke. Nah, bakat yang berbeda itu basically kan kita mesti tahu gimana kita mencari mengeluarkan atau mencari tahu sebenarnya kita punya bakat apa saja dalam hidup. Oke. Saya kasih contoh lagi. Nah, jadi saya kasih contoh dari kasus saya sebagai contoh untuk menceritakan tentang saya. So basically kan saya sering ditanya sebenarnya sih apa sih pekerjaan saya, ya kan? Ya bagi banyak orang pikir saya kerjanya di desain, oke? Terus ya desain ada yang bilang desain interior lah, ada yang bisa bilang desain grafis dan segala macam. Nah, terus sebenarnya saya agak susah menjelaskan pekerjaan saya itu kayak apa. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh ya, kalau saya pulang ke Pontianak, biasanya ditanya lawan ke kerja apa, saya bilang jawabnya gampang aja, tukang gambar. Nah sudah, oke. Jadi basically kerjaan saya itu berkesinambungan dengan dunia ide dan kreatif, juga ada hubungannya dengan desain dan juga ada dengan yang namanya eksekusi dan output. Nah, jadi ada 3 kolom ini, nanti saya kasih penjelasannya perbedaannya itu apa. Jadi ide dan kreatif itu kan basically kan itu kayak pemikiran awal, mencari ide, itu dengan mencari masalah. Oke. Jadi kadang kan kita, let's say kita ada satu barang, udah kita tiba-tiba dikasih tugas, bisa nggak memikirkan atau mengerjakan satu lagi yang lebih beda, kreatif. Nah dari situ tugas utama yang kita kerjakan pertama itu kita mencari problemnya. Jadi misalnya saya ada handphone, jadi atau komputer. Jadi komputer yang saya lihat sekarang itu masalahnya apa, kekurangannya apa. Terus dari situ kira-kira opportunity-nya apa, terus kira-kira apa yang mesti di-improve. Nah, terus dari situ kita bisa simpulkan tujuan utama dari ide ini. Nah, nanti dari ide ini itu terus dilempar ke bagian desain. Oke. Nah, desain itu basically orang kan langsung mikir, oh ini mesti menggambar, membuat bentuknya segala macam. Jadi bukan. Jadi desain itu basically fungsinya itu menciptakan atau mengkoordinasi ide itu menjadi fungsi yang bisa dipakai, tangible. Jadi saya kasih contoh ya, setiap hari kan kita selalu berhubungan dengan objek banyak macam. Jadi objek itu semuanya ada desain. Jadi kayak handphone yang kita pegang, laptop, komputer segala macam itu biasanya semuanya kan ada desain. Jadi kalau misalnya mungkin yang dunia IT kan ada yang namanya user interface design. Jadi gimana orang lebih gampang memakai program atau aplikasi yang dipakai. Nah, terus dari desain ini kan nanti ditentukan nanti fungsinya itu kayak apa, terus dieksekusi. Nah, waktu dieksekusi itu udah mencakup yang namanya estetika. Nah, estetika itu kayak warna, bentuk, ukuran. Nah, nanti dari situ
Nanti di situ nanti dipilih lagi, nanti outputnya itu jadi apa? Apakah dia jadi bentuk berupa produk atau grafis atau iklan atau media lainnya. Nah, untuk contoh simpelnya lagi, saya kasih analogi ya. Jadi kalau dari kreatif misalnya, kalau zaman dulu kan kita ada komputer nih. Jadi komputer kan zaman dulu kan gede, dia hardware-nya banyak, kabelnya juga rumit. Nah, terus dari ide ini kita mikirkan gimana kita menciptakan sesuatu yang lebih simple, lebih efisien, yang tanpa kabel misalnya. Itu idenya. Nah, nanti dari situ desain itu menyimpulkan tujuan dari kreatif itu dengan mendesain fungsi yang benar-benar tangible. Jadi kayak misalnya dari yang banyak kabel didesain jadi satu kabel, ya kan? Dari yang banyak perangkat didesain cuma jadi satu monitor. Jadi semuanya all in one. Nah, terus dari desain ini kan udah kayak kita dapat master konsepnya tuh. Jadi kayak yang tadi saya bilang kan, hardware-nya cuma satu, kabelnya cuma satu. Nah, nanti dibentuk dan eksekusi untuk menjual, kita butuh estetika. Nah, estetika itu bisa kayak dibikin berbagai macam seri, warna, atau limited edition, dan segala macam. Jadi proses yang dunia yang saya kerjakan itu kira-kira tahapnya tuh kayak di sini, kayak begini. Jadi kalau sekarang saya bilang saya mungkin lebih banyak di bagian di sini, di bagian ide dan kreatif. Oke. Nah, itu juga yang ingin saya bahas malam ini, bagaimana kita menganalisa sebuah visual. Oke. Nah, jadi menganalisa visual itu bukan cuma gambar ya. Jadi kayak kita tiap hari kita kan selalu melihat banyak objek. Kita berhadapan dengan berbagai lingkungan yang berbeda. Nah, jadi kadang kita melihat sesuatu kan, kayak ini kok kelihatan bagus sekali ya, atau ini kok kayaknya kurang bagus. Tapi kalau kita disuruh menjelaskan, kenapa ini bagus, kenapa ini kurang bagus, oke? Atau misalnya ada wanita, hoknya le, kenapa hoknya le? Kadang kita nggak bisa menjelaskan. Atau cowok ganteng, susah le, hotoi le, tapi hojek mainnya mencari, oke? Nah, nah, jadi kenapa saya bilang analisa visual penting? Karena kalau kita tahu apa yang membuat barang itu menjadi bagus, itu nanti menjadi acuan kita untuk menilai atau menjadi standar kita mencari solusi. Oke? Nah, jadi proses informasi kan itu kan banyak macam. Jadi kan kita melihat dari sudut berbeda dan kita yang namanya mencari X factor. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau misalnya rumahnya bagus, coba sebutkan 5 faktor yang membuat rumah ini bagus. Jadi kan orang kadang susah menjelaskan kan. Nah, yang ketiga, cara menganalisa visual itu bisa juga dengan menggunakan indera manusia. Nanti saya coba menjelaskan nanti ya. Nah, jadi menurut sains saya cuma cari di Google ya. Jadi otak kita kan sebenarnya ada kiri dan kanan. Jadi yang namanya kiri itu lebih ke systematic. Jadi lebih ke data. Yang ke kanan itu lebih ke imaginations, fantasy. Jadi ini ada contoh yang menurut saya simple tapi bisa cukup menjelaskan bagaimana kita memproses sebuah data dan bagaimana kita menceritakannya. Jadi basically data atau yang nomor satu data atau informasi itu kan basically mengenai objek atau situasi apapun yang kita hadapi tiap hari. Kayak sekarang Anda melihat screen saya kan, itu kan juga data. Nah, data yang Anda bisa terima itu beda-beda. Jadi tiap orang tuh selalu melihat dengan angle yang berbeda dan jumlah yang berbeda. Oke? Nah, kadang kita mendapat informasi, bagian kedua itu kita memilah informasi itu. Oke? Jadi misalnya informasi itu berupa banyak macam makanan. Oke? Nanti saya pilih bagian kedua, saya dipilah itu, ini ada macam makanan asin, makanan manis, makanan pedas, makanan asam, dan lain-lain. Nah, terus habis itu kita susun informasi itu dalam pemikiran kita. Jadi dari disusun misalnya untuk yang makanan paling pedas itu disusun nomor 1 yang paling pedas itu apa, nomor 2 yang paling pedas apa, nomor 3 dan nomor 4 dan selanjutnya. Nah, nanti sampai ke nomor 4 itu penjabarannya itu nanti kita kasih tahu,
dari banyak macam makanan yang berbagai macam rasa ini, yang paling banyak itu yang let's say, rasa pedas. Yang paling nomor kedua paling banyak mungkin yang rasa manis. Jadi kalau saya ceritakan dari step 1 sampai step 4, kita sebenarnya udah ada 4 informasi berbeda. Ya. Jadi, nah, itu kan fungsi dari otak kiri kita. Jadi kita menyimpan data. Jadi setiap hari itu kita kan selalu terekspos dengan berbagai macam informasi. Nah, informasi itu kan tergantung kita bagaimana menyimpannya dalam memori kita. Jadi memori kita itu sistematiknya itu kayak apa? Oke. Nah, saya bercerita ini sesuai dengan apa? Pemikiran saya ya. Soalnya saya terpaksa begini mungkin juga karena apa? Tuntutan kerja. Nah, terus dari informasi ini kadang kan kita mesti menjelaskannya. Oke. Jadi ada yang namanya kita menjelaskannya secara imajinasi. Jadi kenapa mesti diimajinasi? Kadang orang kan belum tentu memahami apa yang kita jelaskan itu pasti paham dengan gaya kita. Jadi kita mesti memilih data yang sesuai dengan audiens kita. Jadi misalnya saya contoh, saya menjelaskan makanan pedas ke Anthony sama ke anak saya pakai ceritanya beda. Oke, tapi saya punya datanya. Oke. Nah, terus kenapa storytelling itu penting? Oke, karena storytelling itu sebenarnya untuk menyederhanakan. Itu pertama. Yang kedua, untuk meyakinkan, convincing. Yang ketiga, itu menciptakan interest. Jadi biar orang itu ada tertarik. Oke. Yang keempat itu manipulasi. Nah, manipulasi ini juga bagian dari apa? Kerjaan saya, tapi manipulasi yang positif ya. Oke. Nah, saya kasih contoh storytelling yang simplify, yang bisa dimengerti. Nah, jadi kayak contoh dua ini, kiri dan kanan. Jadi basically kalau kita yang melihat bagian kiri, itu kan basically kan langsung kita ada rejections. Kita melihat yang kiri itu kayaknya lebih rumit kan, dengan yang kanan kayaknya lebih gampang. Soalnya ada apel, ada strawberry dan macam-macam. Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk mengajarkannya kepada anak, kenapa kadang kita lebih sering ngomong contohnya, instead of like bilang 1 tambah 1, kita bilang 1 apel tambah 1 apel. Oke, soalnya itulah gaya bercerita kita. Tapi kalau Anda perhatikan contoh kedua ini, justru yang punya gambar buah-buahan itu sebenarnya susah loh. Yang lebanyakkan angka aja lebih gampang soalnya kalau kita cermati. Tapi secara visual, secara otak kita berpikir, kita lebih interest ke yang ada gambar buah-buahan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang membuat kita lebih tertarik. Menurut kita kayaknya lebih gampang, ya kan? Kayaknya lebih meyakinkan. Ya kan? Ini contoh sederhananya. Jadi kadang kita kan tiap hari kan kita kayak misalnya kerja atau menjual barang atau marketing barang kita. Jadi kadang kita mesti milih, saya menjualnya ke siapa? Saya mesti pakai gaya bahasa apa? Saya mesti pakai analogi apa? Nah, saya kasih contoh lagi. Misalnya, saya ada cerita, ada berita. The Beatles dominate Spotify in the first 100 days of streaming. Nah, itu mungkin kalau bagi Anthony dia tertarik. Soalnya Anthony itu orangnya tekstual. Dia selalu berinteraksi dengan tekstur, makanya dia orangnya lebih sensitif. Tapi di sini saya kasih potongan berita kayak gini, kira-kira berapa banyak yang interest untuk baca? Right? Nggak ada kan? Tapi kalau misalnya saya bikinkan jadi infographics, beritanya sama, tapi cara penyajiannya, storytellingnya beda. Itu Anda akan otomatis sekarang memperhatikan gambar grafik tersebut. Sekarang Anda kan pelan-pelan lihat, ada gambar apa, ada informasi apa. Itu kan sebenarnya membantu Anda lebih gampang untuk memahami dan mencerna inti dari cerita tersebut. Ya kan? Oke. Nah, terus kita bahas lagi the powerful storytelling. Saya kasih contoh lagi. Ini sebenarnya ada satu contoh yang menurut saya, dia tuh gaya storytellingnya tuh benar-benar powerful. Yang bukan cuma convincing orang, tapi yang bisa menggerakkan orang. Itu contohnya kayak multiple marketing. Oke? Jadi kalau Anda pernah pengalaman, setiap kali Anda ketemu orang yang jualan multi level, itu kan sering langsung dikasih penjelasan untungnya itu dengan sistem chart atau piramida. Oke? Soalnya itu lebih gampang untuk
meyakinkan betapa gampangnya profit yang bisa didapatkan. Nah, terus dari situ belum selesai. Mereka juga menambahkan, jadi dari usaha ini mereka menanam imajinasi. Imajinasinya apa? Anda akan seperti ini, jutawan. Oke, Anda bisa beli mobil. Anda bisa keliling dunia. Ya kan? Nah, terus kalau misalnya Anda sering lihat, perhatikan yang praktisi multi-level marketing, mereka selalu memakai visual begini. Oke? Dan kita yang sebagai orang biasa, kita secara nggak sadar, itu terpengaruh. Oke, kita yang lihat sebelah kiri yang chart itu kan kayak, ini yang mesti kita lakukan. Oke, kalau kita lakukan ini, kita akan yang seperti yang digambar kanan. Oke, nah ini powerful sekali. Kenapa saya bilang powerful sekali? Anda bisa bayangkan dengan gaya storytelling ini berapa banyak orang yang terpercaya, yang bahkan rela untuk memanipulasi kelihatan seperti begini. Kayak contohnya ini kan multi-level marketing di Indonesia. Saya baca kasusnya itu basically mereka nggak di Paris, itu cuma editing video saja. Yang kayak gini. Ya kan? Kayak ini juga kayak Photoshop di mobil, jadi serasa sukses. Ini juga dengan mobil yang sama, tapi orangnya beda, seolah-olah itu mobil mereka. Dan ini juga demi kelihatan orang sukses, seperti orang sukses, mereka mengganti visual mereka dengan memakai jas, kelihatan seperti eksekutif, dan lain-lain. Nah, jadi Anda bisa bayangkan, dari powerful storytelling saja, itu bisa menggerakkan orang untuk berimajinasi dan mengambil action. Oke? Nah, jadi kan kalau kita simpulkan dari multi-level marketing ini, mereka formulanya kan gampang. Saya menceritakan prosesnya, habis itu saya membangun imajinasi dan fantasinya. Ini kan cuma dua konsep kan. Jadi fantasinya itu benar-benar yang sesuatu yang semua orang inginkan. Oke? Nah, itu kan cuma formula kan. Jadi kalau misalnya Anda bisa bayangkan dari formula itu, kita taruh ke, let's say, politik. Itu kira-kira orang bakal pakai formula ini bikin apa? Kayak misalnya, pilih saya, janji kampanye, segala macam. Itu sama saja kan storytelling-nya. Tapi dia konteksnya beda. Oke? Ke pekerjaan. Atau mungkin ke agama, let's say. Tapi kita nggak bakal bahasa agama ya. Tapi ini yang menurut saya itu, kalau kita memahami cara pola kerja, pola mikir atau pola storytelling, jadi kalau Anda perhatikan setiap orang dengan background yang berbeda atau konteks yang berbeda, basically kita bisa menarik benang merah, itu formulanya itu apa. Nanti sampai di bagian tertentu, kita bisa memprediksi kira-kira berikutnya mereka bakal ngapain. Nah, jadi kenapa kadang mungkin ada beberapa teman saya bisa ngomong kayak gini, mereka kadang, oh kamu kayaknya bisa meramal ya. Bukan meramal sih, lebih bisa melihat pattern-nya. Oke? Nah, jadi analisa secara visual. Saya kasih contoh simpel ini. Jadi sekilas, menurut kalian tuh yang lebih gemuk itu A atau B? Menjawab. Berang-berang. Oke. Yang Cuni, kenapa A sih? Jadi kalau di sini kita faktornya simple kan, X factor garis. Oke. Garis horizontal untuk orang gendut itu membuat sesuatu kelihatan lebih lebar. Gimana? Kalau vertikal itu kan lebih tinggi. Jadi kalau sesuatu yang tinggi dan menjulang itu kan kesannya lebih lebih langsing. Oke. Nah, dari sini Anda kan bisa melihat, oh, ternyata faktor X-nya itu garis. Ya kan? Jadi kita tahu. Nah, yang kedua, dari begini. Mana yang kelihatan lebih gemuk? A kan? Ya kan? Kenapa A? Jadi faktor X-nya itu apa? Warna. Ya kan? Jadi warna terang itu kan basically membuat sesuatu yang ada di badan kita itu kan lebih jelas kelihatan. Kalau hitam itu kayak tersembunyi di antara bayangan dan jadi lekukannya jadi nggak gitu jelas. Ya. Jadi kan kita tahu kalau misalnya untuk let's say pakaian baju, kalau misalnya saya kurus atau saya gemuk,
Atau saya pengen kelihatan kurus, saya pengen kelihatan gemuk, saya kan ada ide. Oh, jadi saya mesti menghindari ini, saya mesti memakai ini. Ini kan contoh analisa gampang yang tiap hari kita pakai kan. Kita tahu. Tapi kadang kita lupa kenapa bisa begini, cara kerjanya apa. Ya kan? Nah, yang ketiga, lingkaran mana yang lebih bulat dan kenapa? Kita bahasnya storytelling. Menang jawab, Bang. Jawablah. Bela. B, kenapa? Ada yang bisa kasih faktor X-nya? Jelas. Lebih jelas. Lebih jelas ya. Kenapa lebih nah, yang biasa ada yang mengatakan karena pohotoi. Jadi pohotoi itu kan enggak tangible. Itu nggak bisa dipakai. Itu bukan jadi aset kan. Kalau jelas saya bisa jelas. Oh, jelas karena dia ada garis. Dia ada garis lingkaran warna biru gelap yang membuat lingkaran itu semakin stand out. Oke. Yang kedua, kenapa A kelihatan lebih nggak bulat, tapi padahal sama-sama bulat. Jadi A itu faktornya mungkin bukan cuma nggak punya garis, tapi dia juga pengaruhnya dari warna. Anda lihat warnanya karena nggak ada garis, dia warnanya hampir blended sama background-nya. Jadi nggak stand out. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau misalnya warnanya yang A, saya ganti warna hitam lingkarannya. Pasti lebih stand out dong. Ya kan? Jadi kan dari contoh simple ini, kita tahu kan ada dua macam kan. Garis sama warna. Itu benar-benar bisa bikin impact. Tapi kalau kita analisa lagi, garis dan warna, kalau kita urutkan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, kita percaya warna itu tetap nomor 1. Ya kan? Seperti saya bilang kalau misalnya lingkaran A saya ganti warnanya jadi hitam. Ya. Jadi warna itu tetap pengaruh yang paling besar. Ya kan? Nah, selanjutnya lagi kita bahas wortel. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita saya kasih exercise ya. Kalau misalnya kita let's say kita mau observasi wortel dan kita mau let's say mau campaign atau kayak kita mau promosi wortel gitu. Nah, terus dari situ kan kita cari inspirasi kan, oh di wortel ini ada apa aja sih? Nah, kita ambil 2 gambar ini. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Kenapa? Estetika. Tahu. Gambar lurus. Nggak tahu sih. Bagusnya A. Ada yang jawab B nggak? Enggak. B-nya namanya. Oh, coloring. Ya, warna beda. Warna wortel lah. Warna wortel. Jadi orang jawab B, Bang. Ada yang jawab B nggak? Asam jawab B. Ini Song, ini. Mak Song. Song. Bosia Song. Oh, ya, kita jauh usia. Ini B Song. Beda dari yang wortel biasanya. Jadi menurut B sih wortelnya. Hah? B sih wortel. Bisa piala ya. Oh, unik kali ya. ada seninya. Ada seninya. Jarang ditemukan. Oke. Oh, Romi gini. Unang jawab ya, Bang. Unang jawab. Soalnya interesting lah. Soalnya at the end tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi ini ada fungsinya untuk kelanjutannya. Kalau kalau bisa lah kan nang tenta nang ke restoran atau atau pasar boy ikan kau toy jadi nang menarik nang untuk boy kalau lu eng B otomatis nang toy dia wortel sih pasti wortel kalau nang cairan wortel tapi kalau nang toy nang tidak bisa narik nang untuk boy ya dia tapi secara fungsi aspek wortel kan. Oke. Nah jadi kan dari tadi kan kalau saya perhatikan kan jadi jawabannya banyak kan berdasarkan secara visual. Nah, itu secara nggak sadar, itu juga memaparkan cara analisa kita itu sebenarnya sampai mana saja. Oke, ada yang bilang A, banyak kan bilang A ya, kelihatan bagus, segala macam. Terus Asong bilang B. Dia bilang, oh karena dia unik. Nah, dia unik juga karena secara visual kan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kadang kita secara kreatif, kita tuh mesti lihatnya itu dari dimensi yang berbeda lagi. Oke, secara visual kan tadi udah bilang, oh ini kelihatan lebih cantik, ini yang B kelihatan lebih berseni.
Tapi ada yang ngerasa nggak kalau B itu sebenarnya lebih sehat? Karena dia mungkin organik. Ya kan? Ya. Nah itu kan bosnya apa soalnya kenapa kadang kita cuma berhenti di satu titik tanpa explore lagi. Nah itulah kenapa ada perbedaan pemikiran kreatif dan pemikiran yang sesuai dengan apa yang kita lihat saja. Okay? Jadi pemikiran kreatif itu kita mesti menganalisa sesuatu beyond, di apa? Beyond di luar aja visual. Oke. Jadi kalau kita pahami lagi, mungkin yang B nah imajinasi yang kiau. B mungkin organik, soalnya organik biasa bentuk bentuknya sama tampaknya memang bentuk tidak standar. No akarnya. Ya. Betul. Nah, jadi dari sini kan kita tahu, ada yang karena secara visual, ada yang secara organik. Nah, kalau saya sudah bilang organik, itu kan secara persepsi, itu kan orang menilai organik itu sesuatu yang lebih, value-nya lebih tinggi lagi kan, dibanding cuma kelihatan bagus dan segala macam. Terutama zaman sekarang kan, terutama kalau Anda perhatikan setelah COVID ini kan rata-rata semua orang lebih ke conscious-nya ke masalah kesehatannya kan lebih tinggi kan, kita lebih memperhatikan makanan segala macam. Jadi let's say kita jual wortel buat pada masa pandemik ini, kita ada wortel, kita mau packagingnya, kita mau ceritanya tuh kayak apa. Oke, kita nggak peduli ini dari mana saja. Oke, tapi kadang kita mencari ide. Oke, cari ide itu kita mesti karena kita mesti cuma mempresentasikan hotoi le, itu wortel hotoi me, tapi hotoi me, sih me. Tapi kalau organik tanpa memakai embel-embel hotoi atau motoi ini, orang akan langsung membeli konsep organik karena konsep organik itu terukur. Terukur kan, sehat kan, ada benefit. Kalau kelihatan cantik, itu kan nggak terukur. Nah, jadi kita ambil contohnya, let's say kita mau bikin ini jadi organik. Oke, kita mau jual. Nah, saya ada 2 lagi nih. Jadi kita, data mah, jadi lu akan kasih jawaban, pendapat. Jadi lu pendapat tuh jenta masing-masing kayak input lah. Jadi jaja input dan data informasi. Dari data informasi kita percaya oke? Kelihatannya kayak organik. Tapi nang setuju sama kita setuju organik itu lebih menjual. Nah terus dari organik ini kita mikir karakter organik itu apa saja, simple saja. Karakter organik kan itu kan sebenarnya segar, sehat. Kita bicara kualitas, kita bicara murni tanpa proses. Kita bicara handmade, langsung pakai tangan. Nah, terus dari habis itu kan dari organik kan juga basically kita bahas juga asalnya dari mana. Jadi kadang kan kalau kalian perhatikan kita beli barang itu kan kadang-kadang ada yang bilang ini dari Jepang, import langsung dari Jepang atau nomor 1 di Amerika. Nah kita sehingga secara nggak sadar kita percaya itu dan kita lebih membeli konsep cerita itu. Tapi benarnya itu nyata atau enggak? Mungkin saya bilang 90% nggak nyata. Soalnya itu juga kerjaan saya biasanya. Oke? Nah, terus dari sini kita bikin let's say kita bikin jadi packaging yang mau jual. Dari wortel tadi, dari karakter. Nah, mana yang lebih bagus? Konsep organik. Nah, bisa jelaskan nggak apa saja yang menurut Anda itu bagus dan bisa cerita tentang organik. Jadi ini kan sama-sama saya bilang ini organik kan. Kalau kita anggap ini dua-duanya organik. Kalau Anda mau beli, Anda beli A atau B. Kenapa? A kan. Jadi kenapa Anda bisa terus cek faktor X? Kenapa A Anda merasa ini lebih organik. Daunnya lagi segar ya, daunnya segar. Dia bentuk kotwa. Bentuk kotwa. Packaging. Itu kan uki ya. Oke. Tapi
pun kau ke webpack atau kau B kan udah package kan kan ya deh lo. Kau nih langsung. Iya, gue pilih B sih. Gue pilih B sih. Langsung ciao. Jadi pilih B. Jadi pilih B. B itu wortel yang kayak dikecil. Baby wortel itu kayaknya sudah lebih susah untuk cara tanamnya ya gitu ya. Untuk perawatannya mungkin lebih susah gitu loh. Jadi lebih make sense gitu ke organik dibanding wortel yang A gitu. A itu seperti wortel biasa. Oke. Nah, gitu. Jadi akhirnya Susan selalu jawaban. Jadi kadang lu kalau kita perhatikan, kadang satu produk atau satu barang itu kenapa dia storytellingnya berbeda-beda. Oke. Karena agenda orang-orang seperti kalian lah. Jadi kayak Hanca, Agu, Tuti mereka pilih A. Soalnya mereka mungkin informasinya cuma sampai A, tapi Susan beda, dia informasinya sampai B. Jadi yang mikirnya, ya. Dikit aja. Oke, jadi Hanong penjabarkan mungkin perbedaannya kalau coba jabarkan Yang pertama daun wortel. Kayak daun wortel sesuatu yang ada daun itu kan kayaknya tampak proses. Cia mah. Gambar tangan seolah mencabutnya wortel secara visual. Tapi tentu ada tapi kenapa ini beliau jelaskan kenapa Anda tidak menjelaskan itu seperti mencabut. Nah, itulah kenapa saya bilang kadang kita bisa bilang ini bagus tapi nggak bisa menjelaskan secara detail. Kalau saya menjelaskan secara detail, Anda bisa tahu Anda bisa ambil informasi ini untuk eksekusi Anda berikutnya, oke? Yang ketiga itu ada tulisan tangan, oke? Jadi tulisan tangan itu kan kesannya kan kayak wortelnya itu kan benar-benar di-handle secara hati-hati. Jadi tapi saya kasih tahu secara manual, dia sekitar ketok hola ya sih kira-kira. Tapi kalau letak, bisa pak suara kelanjut jahat nonton ke. Bayangkan saja, saya jual wortel untungnya berapa. Kalau saya benar-benar menjual orang tulis, itu mesti berapa manpower-nya, ya kan? Yang keempat itu ada tulisan fresh pick. Jadi fresh pick itu kan basically secara nggak salah itu kan lebih ke mendramatisir gambar tangan, ya, Oke. Nah, yang kelima kayu background. Jadi kayu background sebenarnya kena imajinasi yang tak sih kebun sih, tempat kan mah, ya? Tempat natural ya. Tempat natural yang tak atau cengeng atau mega mah, sih Terus yang B kan cuma ada tulisan organik, oke? Dia ada nama kebun. Nah, nama kebun itu penting, soalnya kan seperti tadi saya bilang, ada yang bilang, ini dari Tokyo, ini dari New York, segala macam. Jadi kadang nama itu juga jaminan kualitas secara nggak sadar, ya kan? Yang ketiga itu ada jumlah kalori. Jadi kadang sesuatu yang ada informasi kalori ini kan kesannya sehat, ya? Oke? Nah, yang terakhir sebenarnya ada satu lagi. Kenapa? Ya mungkin Susan dia akses menerima informasi datanya itu beda. Dia langsung fokus ke produknya. Basically mungkin bagi Susan dia nggak peduli lu mau packaging apa, packaging cuma terserah lah. Yang penting sih produk fokus enak. Tapi bagi orang lain mereka lebih termakan dengan storytellingnya, jadi ceritanya, packagingnya. Mereka lebih membeli cerita sebelum membeli produk. Oke? Jadi ada satu faktor lagi yang kalau saya cerita bisa membedakan kenapa A kelihatan lebih sehat. Itu karena A bahannya dari kertas, yang B itu bahannya dari plastik. Oke? Jadi kalau kadang kita melihat sesuatu yang kita asosiasikan bungkusnya dengan plastik atau segala macam, itu basically kesannya lebih nggak natural, lebih kurang sehat. Ya kan? Kalau kertas kan lebih ke kayak recycle. Nah, jadi dari cemik yang kita lihat dari informasi yang kita dapat itulah yang biasanya ada dan secara nggak sadar itu mempengaruhi pikiran kita dan kita nggak tahu, ya. Jadi wanang desain kreatif wanang harus
kai bisa menganalisa aja mekia. Okay. Jadi mungkin dari tadi ada jawaban. Jadi mungkin saya ada ide nanti saya jualan ke Akok atau ke Agu atau Susan. Mungkin ceritanya beda-beda. Soalnya mereka interestnya beda-beda. Nah berikutnya ada kuis ya, dikit aja, simple saja. Tapi kuisnya saya cuma kasih lihat slide-nya 5 detik. Oke. Jadi dalam 5 detik ini tugas Anda cuma satu, mencari kotak merah. Bawa hadiah, bawa ikan. 5 detik ya. Coba angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan lu kayak tangan. Cari kotak merah. Kayak 5 detik mulai sekarang ya. Kotak merah. Kotak merah. Oke. Pertanyaannya, apa warna dan bentuk objek sebelah kiri dan kanan dari kotak merah? Saya mikir tahu kenapa kadang kita menganalisa data atau kita menerima data itu kita selalu single fokus. Jadi kalau kita disuruh melihat sesuatu, kadang yang sebelah kiri kanan kita udah kiri kanan botoy loh. Botoy loh. Jadi kenapa sering yang kita sangat saja kita nggak tahu kenapa bisa begini, ya kan? Jadi kenapa proses analisa informasi di sekeliling kita itu penting, oke? Nah, uga. Cek lah kiri kanan 6 cek ya, oke? Oke, terus berikutnya ada lagi kuisnya kasih 10 detik, oke? 10 detik. Tapi saya enggak, Anda lihat saja. Seberapa banyak yang Anda ingat? Oke. Nah, sekarang coba lagi. Oke, sekarang coba lagi ya. Coba lagi. Mom, dad, kid, dog, mom, CBI, NBC, CBS, Fox, ya. Nah, sekarang kira-kira unang ingat ya cekai. Cuma yang sakai ya le. Sakai lah. Oke. Ya, FBI. Jadi jadi tanpa exercise Jadi exercise tadi itu sebenarnya contoh simpel. Kenapa otak kita itu kadang cuma mau memproses informasi yang sudah kita familiar, ya kan? Jadi kalau setiap kali kita menemukan informasi yang baru, itu ada tendensi kita mau reject. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini kan sebenarnya kolom yang pertama, yang ketiga itu kan basically sesuatu yang kita familiar, ya kan? Mom, dad, kid, cat, dog, right? Dia cukup ya. Oke. Nah terus yang kolom kedua dan keempat ini kan sesuatu informasi yang baru. Tapi ini kayak otak kita reject tidak terbiasa. Nah, jadi otak kita tuh kadang menilai informasi itu secara autopilot gitu loh. Saya kasih contoh ya. Kadang Anda masih ingat nggak pertama kali Anda belajar membawa mobil? Itu kan kincang, ya? Jadi Anda selalu cek giginya segala macam itu dipakai. Tapi kalau Anda sekarang sudah go autopilot kan, kadang Anda udah nggak pikir lagi kan. Jadi tangan Anda kan kadang kalau belok ganti gigi itu refleks kan, soalnya lu kayak otak tuh memori ya. Nah, jadi kenapa kadang dari apa yang kita pelajari itu kadang untuk berpikir kreatif itu kita harus menerima dan bisa memproses informasi yang baru. Oke, seperti kolom kedua, keempat, Cici kan like CBI, RTF, APF kami sebenarnya kan buat arti, tapi bagaimana Anda anggap sebagai informasi baru, seberapa cepat CML terima informasi atau basically nang terima informasi. Makanya cuni kadang orang bilang kenapa kita selalu jenta sipan soalnya sipan karena lagi pemikiran bahwa terima cekak jenta sudah di daerah yang zona yang nyaman Oke? Jadi
untuk menjadi bisa menganalisa, mencari X factor atau kreatif itu kita harus selalu memakai pemikiran di luar zona nyaman. Oke? Nah, berikutnya lagi. Jadi berikutnya saya mau bahas contoh kita coba bisa beradaptasi dan bisa jadi penyampai yang serbaguna lah. Jadi contohnya, jadi kalau versatile atau serbaguna kan sebenarnya kan selalu sampai ke titik di mana kita bertanya bagaimana saya bisa mengimprove diri saya. Oke, saya kasih contoh. Wah, yang suka contoh Asong ya. Soalnya Asong surprise wah terkejut entah dia cita entah usaha makanan. Oke. Jadi Anda bayangkan Anda ada guru ahli bela diri, ya kan? Bisa pijat segala macam. Terus tiba-tiba pengusaha jadi makanan. Ya kan? Itu kan sebenarnya kan bukan cuma karena saya harus menjual. Itu kan nggak gampang sebenarnya. Jadi itu di belakangnya itu ada pemikiran dan mental. Jadi mentalnya itu kayak apa? Kalau bagi saya sendiri itu comfortable with the uncomfortable. Jadi kalau kayak ini entah merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Oke? Nah, merasa nyaman dan dengan tidak kenyamanan itu cari masalah dan kesulitan dan cari solusi. Soalnya terus setiap kali kalau improve harusnya cari masalah. Soalnya kalau kita mencari masalah, kita kan mencari solusi. Dari dalam proses itu kita menemukan sesuatu yang baru karena masalah itu adalah masalah yang baru. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita tiap hari cuma mengatasi masalah yang sudah kita rutin tiap hari, makanya kita stagnan. Ya kan? Nah, jadi exercise-nya contoh, saya kasih contoh. Jadi kalau kita lihat dari diri kita sendiri, ya kan? Apa yang mesti saya improve? Nah, saya nggak tahu kan, tapi kira-kira apa masalah saya? Oke? Jadi mungkin saya kasih contoh mungkin kayak BL. Oke? Nah, BL itu bukan mencari masalah, tapi dia dikasih masalah karena diabetesnya tinggi, makanya dia cari solusi sekarang. Jadi Anda kan bisa lihat result-nya. Result-nya cepat kan? Ya kan? Tapi karena kalau kita selama di zona yang nyaman, itu kan basically kita cuma enjoy dia, comfort zone. You know how, right? Jadi tiba-tiba bisa bikin popcorn segala macam. Ya kan? Mungkin masalahnya ya dia mencari masalah dalam arti gimana bisnis yang dia jalani sekarang itu bisa berbeda lagi. Kayaknya kalau gini-gini terus kayaknya nggak maju-maju nih. Bisa aja dong. How mungkin bisnis kue donat jadi sama persis dengan bisnis yang dia jalani sebelumnya yaitu bikin kue, tapi dia bikin popcorn. Waktu bikin popcorn kan basically kan dia kan nggak ada pengalaman kan. Dia how. Jadi saya yakin juga. Jadi saya lihat tuh dari dia bikin popcorn itu basically dia improve-nya itu bukan cuma masalah bikin popcorn. Jadi dia itu kayak case study bagi dia itu dia belajar banyak marketing, packaging, oke, mencari sertifikat, oke, halal berhalal ya, handle dengan birokrasi dan segala macam. Nah itu yang sebenarnya secara nggak sadar kita itu banyak improvement dari situ. Jadi biasa kalau biasa yang catat dari masalah ini. Hal baru yang saya pelajari apa yang sudah diimprove, apa yang belum gitu loh. Jadi lu konstan untuk next step Jadi kira-kira bisa masalah apa lagi yang bisa dicari. Oke? Nah, berikutnya saya bahas tentang human sense. Human sense indera manusia. Jadi tadi kan saya bicara soal memproses data kan, informasi, cari masalah dan lain-lain. Jadi basically ini lebih ke ke bagian dasar. Jadi bagian dasar kan basically masalah, cerita, apa yang mau kita ceritakan. Sebenarnya kan at the end of the day itu kan audiensnya kan manusia. Ya kan? Nah, manusia itu bagaimana mereka menikmati atau mencerna informasi itu. Manusia ingin mencerna informasi ya dengan indera yang masih ngukai indera mah. Ya kan? Soalnya dulu bayangkan jadi kita bayangkan apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu kan basically semuanya at the end penikmatnya itu ya manusia. Manusia menikmati semuanya itu dengan indera, 5 indera itu. Jadi kalau kadang kita mau mencari solusi, cara gampangnya ya kita balik lagi dengan menganalisa indera manusia. Bagaimana indera manusia bereaksi
terhadap ide-ide atau cerita yang kita ceritakan. Sih, entah hanya multi level lah. Pakai gambar motoka, kan secara visual, indera penglihatan. Okay? Nah, terus dari sini, pengen jelaskan, saya gimana ngambil pengalaman saya dari kerja di kreatif dengan menganalisa data, dengan menganalisa indera manusia, terus saya apply dengan mendesain rumah. Jadi formula kalau selama kita tahu formula cara kerjanya, faktor X-nya, kita bisa apply konteksnya itu ke berbagai macam bidang. Jadi kami bisa bidang marketing atau bidang desain rumah, itu semuanya basically bisa sama. Jadi basically kan semuanya yang tadi saya bilang kan, penikmat akhirnya itu manusia, oke? Manusia cuma kita cuma butuh satu, kita cuma butuh kenyamanan, kesenangan dan kebahagiaan kan, ya kan? Jadi kan saya pernah ikut training, jadi dia bilang kalau sales atau selling menjual itu kan sebenarnya proses transfer dari perasaan yang bagus. Jadi Anda pernah merasa nggak? Anda pernah ke jalan-jalan beli barang, terus karena penjualannya baik, kita bisa ngomong sebentar, jadi berasa kayak kawan. Kadang kita jadi anxious, ya. Itu kan karena reaksi dari indera kita, perasaan bagus, nyaman. Oke. Nah, untuk kontekstualnya, kenapa saya bilang rasa nyaman yang tercipta adalah kombinasi dari lebih dari satu sensasi dari indera kita. Soalnya untuk merasa nyaman, nang tidak bisa mengandalkan cekai indera ya. Kasih contoh, nang minum kopi kita, oke? Kopi yang indera perasa kan, oke? Tapi dengan cara minum kopi, apakah kita benar-benar merasa nyaman? Nah, terus kita kasih tugas. Kira-kira ada naik atau tidak? Cek kopi. A, B. B. Orang pilih apa? Mai tak sinang kopi. Maya. Tak sinang apa? B nih? B. B aja. B. Jadi tenang, bayangkan aja dengan melihat gambar tenang indera langsung hidup Jadi orang tangan dari A langsung lihat indera pendengaran lihat imajinasi isi apa sih luana. Sadar nggak? Secara nggak sadar kita punya indera atau reaksi seperti ini. Jadi kita sebenarnya menilai sesuatu itu dengan indera kita. Cima? Ya kan? Yang B, ada yang merasa B. Yang tadi jawab B siapa? Kamu unmute lah. Kamu jawab. Aku jawab B kak. Jawab B, kamu jelaskan contohnya. Kenapa? Yuk kayaknya happy. Cuma tahu adem gitu. Terus dia pasti hening gitu. Pokoknya enak lah. Oke, yang jawab C siapa? Yang ada yang bisa kasih alasan kenapa pilih C? Yang B hijau. Aduh enaknya. B jawab. Ambil B siapa? Kasih. C itu kayaknya main. C khusus. C lah bonang ganggu C bonang ganggu Iya, menikmati kopi ya. Oke. Nah, Tuti tadi juga bilang B itu juga hening. Kalau hening kan berarti nggak ada yang ganggu juga. Itu kan. Ada pengunjung lain kan, B kan yang kati, C kan tempat sendiri. C si mẹ iseng lah ya. B sih. Wilau. Saya jujur ya. Bagus. Susah lah ya gitu. Ya. Jadi ya basically entah ABL C, kenapa C dia merasa itu seperti rumah sendiri. Oke. Nah, kalau Tuti kan B dia merasa adem, segar dan lain-lain. Ada yang nggak mau udara segar gitulah. Kalau tok sepi kan tok ruangan sumpek Ya. Jadi jadi sebenarnya kalian sadar nggak ya sih? Jadi dari tadi saya menjelaskan tentang pemaparan mencari faktor X. Tapi dari tadi sampai sekarang semuanya banyakkan jawabannya itu secara intangible. Jadi cuma merasakan saja, ya kan? Saya tanya kenapa pilih B? Kenapa? Karena adem, hening. Itu kan sebenarnya kan output
reaksi dari tempat itu kan. Kalau misalnya saya menjawab, kenapa saya pilih B? Oh, karena dia ada tanaman yang bisa membuat suasana segar. Tanamannya mah, objeknya mah, terukurnya mah. Nah, tadi ada yang jawab A. Dia langsung mendengar, oh karena pasti suaranya bising. Ya, itu kan terukur suara. Nah, kalau Budiman dia bilang, oh C serasa di rumah. Jadi mungkin saya kira-kira, jadi kenapa Budiman bisa merasa ini seperti di rumah? Mungkin saya kasih, mungkin karena ada banyak buku di sana. Ya kan? Jadi buku itu sebenarnya bisa bikin perasaan seperti di rumah, homey, comfort, nyaman. Tapi kalau Anda lihat meja, kursi, itu kan sebenarnya lebih di kafe kan? Ya kan? Nah, itulah kenapa bedanya. Saya kasih contoh kenapa bedanya ke setiap orang itu melihat visual, analisa data visualnya itu beda. Jadi outputnya itu beda. Ya. Jadi kalau nanti tadi kayak Budiman hanya jawab, Tuti hanya jawab Mel. Kalau misalnya saya ada sesuatu yang saya mau kasih cerita ke Tuti atau ke Budiman, saya tahu kira-kira saya mesti pakai dimensi apa yang Budiman tertarik dan gampang kena manipulasi. Kira-kiranya saya. Coba baca pikiran ya. Pikiran aja, itu kayak pattern lah. Oh, karakternya. Karakternya kan dari tadi kan nggak bisa menjelaskan kan. Hening, enak segala macam. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Tempat tidur A, B, C, D. Yang pilih A siapa, B siapa, C siapa, D siapa. A untuk uji nyali. A untuk uji nyali ya, oke. A tuh trên samping laut ya. Alah, Wongnya. Min Chung có khóa. Belnya A, Bel. Min Chung có khóa. Belnya A. Bagus buat curi makan. Ya. Có là thời điểm chính trị hả? C à? Thời điểm là chính trị vậy hả? Tapi không chạy. Sebenarnya A, B, C, D masalah. Jadi kalau misalnya Anda disuruh menjelaskan faktor apa yang membuat Anda memilih C dibanding A. Ya kan tadi Anda kan cuma bilang, oh karena lebih bersih dan kalau lebih bersih kan dari mana? Cuni lu merasa aja lebih bersih dari warna. Ya. Ya, dari warna, dari cahaya segala macam. Lampunya terus bagus. ada yang bilang A itu kan buat curi makan ya. Ya karena sebenarnya ada misteriusnya. Jadi kayak tersembunyi. Sih, kalau itu kan pasti ada tersembunyi lah. Jadi kan kayak reaksi dari kayak psikologis. Jadi ini biasa warna hitam lebih mengesankan lebih kesan misterius. Oke. Nah, next. Nah, sebenarnya contoh gampang untuk kita, indera kamu ya. Kita ada punya 5 indera. Jadi spa itu sebenarnya contoh yang paling bagus untuk menceritakan bagaimana kelima indera kita itu berinteraksi dalam satu tempat. Oke. Jadi kan saya percaya rata-rata pernah pergi spa ya. Jadi di spa itu kenapa kita selalu habis spa atau kita ke tempat spa, kita kan pasti merasa ini salah satu tempat yang benar-benar bikin kita nyaman, relax. Ya, mah. Nah, jadi kenapa? Mekian dari indra. Kuba yang uen aja. Aromaterapi. Oke, perasaan nyaman indra manusia dari spa ngokai indra mah. Jadi dari indra penglihatan. Jadi lepas perhatikan setiap ke spa jadi ikat tengesek lebih redup. Oke, soalnya warna yang redup, warna kuning itu membuat kita lebih tidak fokus. Jadi selama kita menjadi tidak fokus, otomatis kita menjadi relax. Ya kan? Jadi kenapa selain lampu, Anda lihat juga dia sering memakai bahan-bahan dari kayu, bahan-bahan yang berwarna hangat. Jadi bukan pek ya. Kalau pek kan kau jemeh berui kan mah. Nah, kalau biasa warna putih kan seperti rumah sakit. Nah,
kadang warna hijau itu kan juga memberi kesan dia netral. Jadi kesannya lebih ke sesuatu yang relaxing. Soalnya sesuatu yang berhubungan dengan natural itu kan kesannya ada kesan sehat. Ya kan? Itu kan secara visual, penglihatan, indera penglihatan. Nah, yang kedua, indera pendengaran. Kadang kalau ke spa kita dengarnya kira-kira musiknya apa, lagunya apa, ada suara air enggak? Pokoknya yang enak lah kayak jangan cuma tahu jangan relaksasi ya ya. Ya, kayak musik gamelan segala macam ya, ada suara air segala macam. Nah, yang ketiga itu peraba. Jadi kasur tilama, atau cimtau bantal waktu kita dipijit, kita tidur dipakai selimut, itu kan sebenarnya kita pakai peraba. Jadi itu yang membuat kita nyaman. Yang keempat itu penciuman. Ya, maybe ya. Saya aromaterapi lah merah. Biasanya entah serai ya dia emang. Serai. Nah, serai atau bau-bau yang seperti herbal. Nah, yang terakhir kan perasa kan, yang kita rasakan pakai lidah. Pernah nggak biasa sebuah habis kita spa rutin kita dikasih apa? Minuman teh herbal dan segala macam. Jadi konsep orang bikin spa, jadi yang bikin relax itu bukan cuma peraba saja, bagian pijit. Jadi semuanya digabung. Jadi kenapa kadang kita ke spa, kita selalu merasa inilah tempat yang benar-benar bikin kita benar-benar relax. Itu analoginya. Nah, terus kenapa saya kasih contoh ini? Soalnya yang berikutnya, saya mau kasih contoh. Jadi kan ada tahu lah, saya di rumah kan di apartemen banyak, rumah saya juga apartemen saya banyak kan saya desain sendiri. Jadi kan saya ingin menciptakannya rumah yang nyaman. Jadi nyaman itu saya pakai analoginya pakai spa. Jadi pakai penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman dan rasa. Oke. Jadi pakai penglihatan itu saya ingin menciptakan, saya pakai warna apa untuk menciptakan kenyamanan, sesuatu yang saya mau dari spa itu. Saya ngambil warnanya dari warna hangat, kuning, kayu. Jadi warna itu lebih kesannya memberikan kesan relaksasi, lebih tenang. Ya, mungkin saya skip aja cepat. Nah, yang kedua, jadi warna itu bukan cuma masalah warna yang kita bikin di dinding atau furniture. Jadi warna itu sebenarnya juga pengaruh ke alat makan yang kita pakai. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Anda disuruh minum kopi, tapi gelasnya pakai gelas bir, berasa enak nggak? Nggak cocok kan? Atau kita makan spaghetti tapi pakai sumpit. Nah, itulah gunanya kenapa indera kita itu sebenarnya bereaksi bukan cuma kayak kita lihat dan merasakan, tapi bahan yang kita pakai, warna yang kita pakai itu sebenarnya juga menstimulasi bagaimana reaksi kita terhadap barang yang kita berinteraksi. Oke. Satu lagi, ya tadi saya bilang penglihatan dari warna, terus ada dari tanaman kan. Nah, tanaman ini juga sebenarnya bisa membeli sentuhan kayak kehidupan gitu, kayak kalau bahasa Inggrisnya apa, giving a life gitu loh. Jadi kalau tadi yang mau curi makan kalau dikasih tanaman gini kan mikir-mikir lagi, kayaknya bukan tempat curi makan maksudnya. Ya kan? Jadi Anda bisa melihat dari warna hijau dan bentuk karakter dari tanaman itu semuanya memberikan sentuhan yang berbeda. Jadi warna itu jadi tanaman itu sebenarnya bukan cuma dari warnanya, tapi dari teksturnya dan dari pemberian impact secara emosinya itu beda. Jadi kita melihat tanaman itu bukan cuma lihat dari hijaunya saja. Jadi kita lihat tanaman, kita berimajinasi ini sebenarnya kayak di hutan, kayak di taman, kayak di kebun segala macam. Itu yang sering kadang ada di otak kita, tapi kita nggak sadar. Tapi kita merasa nyaman karena kita secara nggak sadar kita mengimajinasikan objek itu. Oke? Nah, satu lagi ini kayak oke ya. Jadi kadang kita bikin tanaman dan ada pot. Mungkin Anthony tahu dia saya tulis juga ini. Jadi tanaman tapi tanaman konsep itu sebenarnya itu kayak manusia juga. Jadi misalnya kita bayangin Parno pakai baju kemeja, tapi yang satu dia pakai celana panjang, satu lagi celana pendek, tapi kemeja berdasi. Itu kan beda kan outputnya. Sama juga dengan tanaman.
Jadi untuk detailnya itu kadang tanaman itu kalau kita taruh, orang kan biasa kan nggak gitu peduli dengan potnya, yang penting bunganya bagus. Tapi sebenarnya pot itu juga bagian dari tanaman. Apa yang kita gabungkannya di satu, itulah satu objek yang kita lihat. Jadi, entah itu cenghok niesa, ya, entah itu cenghok niesa, tapi le kola, tapi le bukan cuma, le sahok nia, bukan mah, tapi le kola ini dia rasa, oh sih, lau bela sih, nah itulah reaksi kita melihatnya itu secara satu objek. Jadi bukan nggak terpisah, gitu. Kita nggak bisa memisahkan. Oke, nah itu pot bunga ini menarik. Tadi kan saya kasih contoh kan bagaimana kita menganalisa data, terus berpikir kreatif kan. Nah kita mau bahas pot bunga, saya kasih tugas. Misalnya saya kasih tugas, apa langkah Anda untuk mencari ide untuk pot yang benar-benar unik? Kira-kira lenang langkah cuma deh. Lenang. Jadi misalnya contoh masing-masing saya kasih tugas, tolong pikirkan cara Anda untuk mendapatkan pot bunga yang unik. Saya mah. Pernah jawab mah? Tergantung bunganya. Tergantung bunganya mah. Oleh bunga jenjat cehui lah. Oh. Nah. Pot bunganya panjang. Dari akal keladi. Dari akal keladi ya mah. Oke. Tergantung ruangannya kayak gimana. Ya udah, ya terserah. Makanya tergantung kalau tergantung ruangan, berarti kan Anda belum mengkasih solusi bagaimana mencari pot bunga yang unik kan. Anda masih menganalisa ruangan. Pot bunganya berwarna gelap. Oke. Bahan ya. Bahan. Nah itu. Bahan apa yang unik? Bentuk juga lah. Bentuk apa yang unik? Bentuk apa yang unik? Bentuk ha. Cho mọi tà hò không tà Hầu lâu. Okay, hầu lâu. Okay, good. Okay. Sebenarnya separate. Ya. Oke, sebenarnya apa tadi yang kalian jawab? Tadi ada yang bilang berdasarkan ruangan, berdasarkan bentuk, warna dan lain-lain. Tapi yang satu yang pasti mungkin saya bisa simpulkan di otak kita itu tadi waktu memikirkan pot unik ini kita berusaha mencari kira-kira bentuk potnya itu kayak gimana kan? Sima. Kalau misalnya jadi kan tugasnya mencari pot yang unik. Kalau pot yang unik, kita mencari ide dengan sesama pot, itu nggak bakal dapat ide yang unik. Ya, ngerti mah? Soalnya EDN juga kita cumanya dapatnya juga pot bunga saja kan, mungkin bahannya beda, warnanya beda kan, lebih panjang, lebih pendek. Bentuk sepat. Ya kan? Tapi jadi kita itu butuh proses untuk analisa mah. Entah Hanjau utama, tadi contoh wortel tadi untuk organik. Itu ada apa? Warna, garis, gimana? Ya kan? Nah, untuk pot bunga ini kan kita analisanya gampang saja. Fungsinya apa? Apa yang membuat pot bunga itu berfungsi? Lobang sama, kang sama, ya. Jadi, untuk mencari ide kreatif, kita mencari sesuatu yang ada lobang, mudah. Contohnya kayak gini. Ukang bo, ukang le. Right? Ukang bo, ukang le. Jadi ya, siapa tahu kayak aku coba. Jadi kalau kadang pemikiran itu gampang simpel. Jadi kadang orang sering salah kaprah. Orang bilang, orang kreatif kan. Jadi kreatif oleh ide sudah kami ke zaman bangsa ya. Oke. Lepang aja lau saya juga memang tidak akan berguna. Jadi satu-satunya cara itu cuma yang pertama dilakukan itu analisa fungsi. Oke. Jadi lihat aja konsep cara kerja cuma kan saya gitu apa? Masalahnya apa? Ide kreatif masalahnya kita mau mencari pot unik. Jadi pot yang sekarang nggak unik. Terus ke desainnya mah, desainnya fungsi ya mah. Jadi kita analisa fungsi apa? Pot yang bisa fungsi itu karena ada lubangnya. Udah melancar, kau ukang lu dia lah, dia lah. Sini. Ya, jadi kalau misalnya Anda ada konsep ini, selama ada lubang,
Anda lihat kiri kanan sekarang Anda udah mikir ini bisa jadi pot. Ya kan? Ya, ya. Itulah cara mikir kenapa kadang kita bisa mikir sesuatu yang ide yang menurut kita kreatif. Jadi ini bukan hasil pangsa atau lausa ya, atau jangki, no. Oke. Jadi itu pakai indera kan? Kita pakai indera lihat fungsinya, lihat bentuknya. Nah, ini segala macam kan. Ya. Nah, yang kedua, tadi kan indera penglihatan dari tanaman. Nah, dari tanaman aja kita bisa sampai ke bentuk pot segala macam. Anda bayangkan dari satu indera saja, itu pembahasannya atau penjelajahan ide pemikirannya itu bisa luas banget dari satu indera. Nah, yang kedua itu indera peraba. Nah, indera peraba itu kan kalau yang saya pakai, kenapa saya sering pakai kayu segala macam? Soalnya kayu itu sebenarnya dia dari warna dan teksturnya kan memberi kayak kesannya nyaman dan hangat gitu loh. Tapi kayu itu benar-benar unik. Jadi Anda pernah ngerasa nggak ke rumah tapi pakai kayunya itu kayu yang plastik? Beda kan rasanya? Sina? Beda. Ataupun kayu yang dari ubin segala macam. Jadi itulah kenapa. Soalnya kayak indera perasa kita itu sensitif. Cuma kadang kita nggak sadar. Kenapa? Kenapa kita ngerasa kayaknya nggak nyaman? Kita nggak tahu kenapa. Tapi setelah kita analisa, karena ini, karena itu. Jadi kita tahu untuk kedepannya nanti kalau saya mau bikin gini, hal apa yang mesti saya lakukan, hal apa yang mesti saya hindari ya. Oke. Jadi mungkin, jadi utama the glass effect sama aja. Jadi bahan tekstur sama bahan dari bahan plastik, bahan gelas dari makan minum segala macam itu sebenarnya kan pengaruh ke rasa makanan yang kita makan. Jadi kayak ada teman kita yang jual makanan bungkus pakai kue tiaw, pakai daun sama kotak plastik sama kertas. Mana yang berasa lebih enak, ya kan? Itulah fungsinya dari indera peraba. Kalau indera penciuman. Jadi indera penciuman itu kadang penting. Kadang kita ngerasa nggak kita mencium sesuatu, kita ingat satu tempat. Jadi kayak kita tiba-tiba cium bau arang, smoky, mungkin ingatnya kue tiaw segala macam. Itu jadi indera penciuman itu bukan cuma memunculkan bau saja, tapi indera penciuman itu juga memunculkan memori, ingatan, ya kan? Jadi kadang Anda mencium bau sesuatu kayak daun serai segala macam, Anda bisa mikir spa kan. Kalau saya cium bau kuda, mungkin saya ingatnya saya kuliah dulu di Jogja, saya ke Malioboro banyak naik kuda. Nah, itulah fungsinya aja. Ya. Terus yang ketiga itu indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini unik. Jadi tadi kan saya bahas itu pendengaran kalau di spa itu kayak suara air dan macam-macam. Kalau di rumah nggak mungkin loh saya bikin air pancuran, ya kan? Tapi yang membedakan kadang pendengaran itu, nggak konsepnya itu kan rasa nyaman itu kombinasi sensasi dari satu indera kan. Nah ini ceritanya kayak gini. Sorry. Jadi kalau misalnya Anda lihat radio ini, saya muternya lagunya klasik jazz. Itu feelingnya kan dapat kan, atau dari piringan hitam. Jadi dari suara, dari visual itu kan lebih menekankan kayak lagu yang didengarkan itu lebih bukan cuma masalah pendengaran saja, tapi kerasa kita merasa nyaman enjoy dari musik itu, begitu. Atau mungkin dari apa? Macam wind chime ya, macam ini macam mana aja? Kincir angin. biasa nang tiêu vậy kan? Kincir angin, bukan malah kincir angin aja, kincir angin. Iya, tiêu vậy sebenarnya tiêu ting ting tong tong ya. Ting tong. Nah, kadang kalau kita cuma mendengarkan suaranya mungkin dari radio, sama suaranya berasalnya dari alat ini kan beda, ya kan? Jadi kita mengandalkan indera pengendalan sama penglihatan kita. Nah, terus yang kayak gini, kayak ini kan kaset zaman dulu. Iya, uge. Nah, ini kadang kenapa saya bilang ini bisa memberi kesan nostalgia. Jadi Anda kalau bisa bayangkan suara yang diputar dari radio, ini kan pasti suaranya serak-serak gitu kan. Itu kesannya apa? Kesannya Anda pasti ingatnya zaman dulu. Zaman dulu kadang kita merasa waktu kita kecil. Jadi kita ada memori, kita ada sensasi, kita ada imajinasi. Nah itulah kadang yang merasa kadang kita kenapa nyaman. Jadi ingat, kadang kita ke banyak tempat, kita merasa nyaman itu kadang secara nggak sadar kita berimajinasi. Dari indera kayak
Ya, Wak. Oke. Nah, indera perasa, kita ing makanan pang le chulai dekorasinya bokoneng no, ing teh, ya, tapi kadang kalau kita lihat makanan itu kan sebenarnya ada bentuk, ada warna, ada tekstur. Kenapa? Kadang kita melihat makanan itu bawaannya selalu senang. Itu karena warna sama bentuknya, ya kan? Nah, yang kedua, Anda pernah perhatikan nggak setiap kali kalau kita ke showroom apartemen atau pameran rumah, itu di meja makannya itu pasti ada buah-buahan setting segala macam kan? Nah, jadi sebenarnya buah-buahan, makanan, bumbu-bumbu dan lainnya itu sebenarnya bisa dijadikan dekorasi juga. Soalnya, karena itulah sesuatu yang membuat indera kita bereaksi dan kita merasa nyaman. Coba Anda pernah ke restoran Italia nggak tahu segala macam. Jadi kan tempat makannya itu ada display biji kopi, ya kan? Oh, kayak bumbu masak aja sih. Itu kan, tapi Anda merasa itu bukan makanan. Anda merasa itu kayak rasa, ya. Karena itulah yang membuat kita nyaman. Nah, pemikirannya terlalu dikontrol. Kita merasa, oh bumbu itu mesti di lemari dapur, di kotak-kotak segala macam. Okay? Tapi fungsi kedua dari bumbu ini kan sebenarnya kan bisa menciptakan sensasi yang bikin kita merasa senang, nyaman. Gimana? Budencek lo chicken, wah, iya makanan pasti hot ya. Kayaknya begitu. Ya begitu. Nah, jadi kadang kenapa saya bilang sebenarnya nyaman itu kan sebenarnya menciptakan banyak sensasi dan imajinasi. Nah, itu sebenarnya kenapa saya selalu memakai kita menganalisa, kita tahu cara kerjanya karena apa, nah terus kita menciptakannya sendiri. Ya. Nah, itu sih yang suka. Sebenarnya dari semua yang saya bikin, yang paling saya suka itu warungnya ini. Soalnya setiap kali saya pulang dari warung ini, saya selalu bayangkan saya waktu zaman kecil dulu. So this is like, jadi cerita pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat lagi ke rumah kita masing-masing, sebenarnya apa sih yang kita lakukan untuk menciptakan kenyamanan di rumah kita? Soalnya masalahnya di sini. Masalahnya beli rumah itu kan nggak murah. Kita bekerja keras demi rumah. Tapi rumah yang kita idamkan dan memberikan kenyamanan, sebenarnya apakah kita benar-benar memaksimalkan rumah kita untuk menciptakan kenyamanan itu? Karena kita merasa nyaman itu mesti di liburan saja. Tapi dalam 1 tahun, waktu yang kita spending di rumah itu kan banyak, apalagi sekarang kan. Jadi kadang kalau saya ke rumah teman atau apa, lihat rumahnya berantakan, saya benar kayak tak tahan saya. Oke. Nah, terus yang kedua saya bahas Pak Emek ternyata tadi kan dari indera perasa, dari indera manusia, dari ke desain. Nah, terus dari ke desain rumah, ke kaligrafi. Nah, kaligrafi kan sebenarnya kayak tadi saya bilang, adaptasi untuk bisa menciptakan berbagai fungsi pada diri kita. Jadi kadang saya kenapa belajar kaligrafi, bukan karena saya mau masuk Buddha segala macam, tapi karena ada satu yang benar-benar membuat saya tertarik, itu kesabaran dan presisi. Jadi diingat waktu saya menulis kayak gini, itu sewaktu pen kita menyentuh kertas, itu nggak boleh berhenti lagi. Soalnya kalau berhenti, nanti kamu sambung lagi, itu udah beda, tekanannya udah beda, hasilnya udah beda. Jadi bisa bayangkan mungkin untuk satu tulisan ini, mungkin saya mesti latihan beberapa kali, kayak 5-10 kali. Habis itu baru tulis yang untuk finalnya kayak gimana. Itu kira-kira. Nah yang kedua, itu kan untuk presisi, untuk latihan presisi, untuk latihan kesabaran. Dan yang ketiga, secara nggak sadar itu ternyata tulisan Tibet itu ternyata tulisan sakral. Saya baru tahu. Jadi kan ada yang Om kan. Jadi ini tulisan Tibet atau bukan sebenarnya. Jadi Om itu sebenarnya untuk tulisan ini. Jadi ada filosofinya. Jadi setiap goresan itu melambangkan filosofi spiritual yang berbeda.
Jadi dia bukan cuma kayak simbol yang artinya untuk menjelaskan apa yang ingin kita jelaskan, tapi dia lebih ke menjelaskan ke step 2 secara spiritual itu artinya apa aja. Okay? Jadi untuk menulisnya lagi, kita juga mesti mengerti proporsi yang ada yang namanya proporsi sakral. Jadi kalau jenta sakral jenta kalau sosis ya suwe ya. Ya. Nah, terus dari sini saya belajar ternyata apa yang saya tulis itu saya mesti belajar memahami artinya, ya kan? Belajar memahami artinya dan belajar membaca. Jadi dari tulisan Om ini ternyata tuh kita bisa dapatin ternyata dia banyak variasi dari tulisan bahasa yang beda. Jadi yang ini sebenarnya yang pertamanya ada huruf 3-nya itu bukan tulisan Tibet, dia tulisan dari Devanagari, katanya ada Tamil, ada Chinese segala macam. Ya. Nah, terus berlanjut dari situ kan jadi interest dalam arti kaligrafi Tibet ini kan. Nah, ini yang favorit saya, namanya Pakspa script atau Hurric script. Jadi tulisannya itu kan kayak tulisan kayak cap seal, cap dari raja gitu kan. Nah, itu sebenarnya diciptakan pada zaman Yuan dinasti. Jadi Kublai Khan waktu itu kan dia menguasai Cina. Jadi untuk menyatukan bahasanya, dia menyuruh seorang Tibet, biksu Tibet, namanya Chogya Pakspa. Makanya tulisannya namanya Pakspa juga. Untuk menciptakan tulisan ini. Jadi kenapa tulisan Tibet itu banyak sakral? Jadi banyakkan tulisan Tibet itu diciptakan oleh biksu Tibetnya itu. Menarik, Jadi tulisan dipakai cuma sampai zaman dinasti Yuan. Jadi pas sudah pindah ke Ming dinasti, tulisan ini udah kayak punah, nggak dipakai lagi. Ya. Jadi besok-besok nanti kalau ada kesempatan kita boleh bahas kaligrafi. Oke. Nah, yang terakhir nah, tapi kan mungkin saya kasih cerita sedikit. Jadi apa yang saya pelajari? Jadi step bikin Gundam itu sebenarnya kayak apa? Ya kan? Nah, jadi sekarang kalau coba kayak yang tadi tanggung tiang, like nggak tahu mau jelasin gimana kayak ibu. Jadi ibu saya tuh mikirnya saya bikin robot program robot asli pengen jago. Cuma orang belum bisa sih tam, mico robot namanya sudah pasti tekniknya programmer sih kayak NASA ya, bukan lah mainan lah, oke. Tapi soalnya Gundam sebenarnya proses pembelajaran untuk indera saya itu benar-benar maksimal sih. Soalnya dia banyak hal, dia dari indera perasa, dari penglihatan, presisi, itu banyak. Jadi mungkin saya kasih contoh stepnya untuk bikin satu Gundam yang simple itu stepnya ada berapa macam. Jadi kayak step 1 itu kan kadang kalau kita beli, kita kan mesti pasang dulu kan, kita buka bungkusnya, kita pasang. Nah, waktu kita potong, step kedua itu potongan pasti ada sisa potongan plastiknya. Nah, itu kita mesti bersihkan, oke. Nah, step ketiga habis kita bersihkan, kita ratakan. Bisa kadang habis kita bersihkan itu kan kayak ada bekas-bekas kerasnya. Jadi kita mesti bersihkan. Nah, dia bersihkan, step keempat, kita amplas lagi semuanya. Amplasnya itu kayak ada stepnya dari grade yang paling kasar ke yang paling halus. Jadi kayak orang semprot mobil lah, kan jadi dia dempulnya kan ada step juga. Jadi habis dari itu kita step 5 itu jadi bagian yang kita pasang kadang kan ada garisnya, garis sambungannya. Nah, sambungannya itu mesti ditutup. Nah, kalau ditutup kan nggak rata lagi. Ya udah, kita step ke-6 kita amplas lagi. Nah, amplasnya lagi itu ada 4 step. Nah, habis dari situ kita kayak kasih cat dasar. Cat dasar itu mengecek ada kesalahan atau ada yang mesti diperbaiki. Habis itu step 8 kita mencampur warna. Jadi mencampur warna itu kita kayak agak-agak bomnya formula. Jadi kalau MS kalau mau warna apa itu kita mesti kayak jenta chemical. Jadi kita mesti mix and match gitu. Habis itu dicat semprot lalu harus kita step ke-10 itu kita kayak kasih detailing gitu. Nah, habis detailing kita ke step 4 membersihkan detailing yang kita bikin untuk final prosesnya. Habis itu bisa proses ke-12 itu kita kasih kayak stiker segala macam. Habis itu kita baru finishing pakai top coat. Nah, top coat ini bisa untuk melindungi catnya. Nah, itu ada 13 step. Nah, itu untuk basic saja.
Jadi yang kayak saya bisa bikin, ini kan biasa kira-kira kamu bikin ini, kalau rajin, mungkin ya 3 minggu lah. 3 minggu jadilah. Oh. Nah, tapi yang kalau misalnya kayak saya bikin itu kan mungkin stepnya udah beda yang kayak gini. Itu saya bikinnya hampir 2 tahun ini. Nah, stepnya mungkin stepnya bisa 2-3 kali lipat. Jadi Anda bisa bikin mungkin 30-an step atau 40-an step gitu loh. Makanya bikinnya lama, hampir 2 tahun. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi bawah. Nah, jadi pembahasan malam ini kan kalau saya simpulkan lagi dari analisa, kita menganalisa visual, kita cari tahu faktor X. Habis itu dari faktor X kita gimana memakai indera kita untuk mencerna dan mengaplikasikan. Dan habis itu dari kerjaan saya itu kan saya kasih contoh bagaimana saya Om Edai. Kira-kira gitu. Si penghek ha. Lah. Cak Cai. Kamsia. Ada pertanyaan. Seni memang. Kita seni lah, jadi kita ini. Pas yang seni ya. Wah, siapa coy bikin detail Ya. Jadi proses coy ya. Nah, jadi kadang kalau kita mendesain itu banyak macam. Ada yang namanya teori warna. Enggak. Ya. Kiri sekarang Lagi perlu dilatih. Ini yang tadi. Itu lebih hair jam siapa sih saya kira ya, lebih tak. Cuaca cabai siapa hair lah. Enjoy wah. Enjoy. No, bukan enjoy ya. Kadang oleh karena tuntutan kerja mah. Jadi lo tahu. Oh sialah. Kerjaan saya mesti menganalisa, mesti mencari ide baru mah. Jadi kalau saya tidak, jam siapa nama melihat, cak caw. Caw mah. Jadi bisa kadang nanti nih harus saya cok olahraga karena itu untuk support ya kerja mah, sih meh. Jadi kadang inang sa jual nang media marketing akhirnya sih, waduh heran cuy nang kiang ternyata saya banyak macam lah. Jual nang media, bahasa nang jual nang wah jadi jual lewatin kan. Jadi untuk sih gara-gara tuntutan kerja lah jadi ya tuntutan kerja habis itu ya jadi kayak ya, kita apa ya tapi kita kan butuh skill pak tapi kan ya sih pengalaman sih kerja kan cuy itu cocok saya tapi bangunan misal kan untuk IT yang sisi ya kalau pengen olah kok lu kan itu IT kan programmer sih pino cuy ya kok mendalami Aku lu salah. Kalau dia hasil salah. Soalnya dia punya IT ya. Dia cuma dalam bagi wah, nang comelan saya doh. Jadi dia nang butuh ide kreatif. Mungkin eksekusi bagi lo eksekusi dalam bentuk bidang IT ya mah. Tapi ini kayak proses pemikiran kreatif cuma ya. Lo tangsa mention lo cuma tangsa lo menilai dia wortel boleh basic ya, sih mah. Lo dari IT itu pasti ada solusi mah. Jadi solusi kreatif mah. Ada sih pasti ada solusi mah. IT kan masalah. Ya lo kayak solusi kan ya cara kan. Usi inovasi analisa oleh faktor X solusi tiga kome lah. Jadi yang kayak gini perlu tuntutan bakat atau cuma perlu kerja keras dengan tiap hari diasah dipraktek gitu. Jadi perlu tuntutan apa? Main kalau menurut memang memang lah. Oke. Kalau menurut pertama-tama waktu mulai cocok kan, selalu percaya sebenarnya butuh bakat, sih men. Ternyata kau cerita sebenarnya bakat itu cuma pemanis ya. Jadi Pak. Soalnya selama lu open kayak pemikiran untuk menerima sesuatu baru makanya coba ini nang contoh gampang ama. Ini nang cuma saya kotak merah ya boleh Pak. Itu kan cuma basically naik. Ya. Jadi bayangkan jatuh ini dari cenang kau tahu janda di si dia tanya si Einstein namanya kita berapa persen sih otak yang kita pakai gitu. Ya.
Kalau tenang hot tapi yang mau tak, janda dia butuh bakat lah. Oh malah Anthony emang you bakat menulis apa? Mungkin pertama mulai bawa bakat tapi karena you interest lah. Makanya belajar interest belajar improve. Sini baik.哦，即係咪嘅？人都做咪嘅，咱做過咁，你不教我寫字。因為嘅我試了嗬， walaupun wahyau pada akhirnya tuh ada gap gitu loh, karena dia memang pada dasarnya bakatnya di situ. Jadi apa yang saya latih itu mungkin bisa, tapi pada akhirnya kaku dan tetap ada gapnya gitu loh. So bakat tetap perlu. Ya bakat saya bilang pemanis, tapi saya bilang Anda bisa jadi hebat itu pengaruhnya ke Anda seberapa cintanya, passion kat kayak mungkin jadi kau stuck deh, ya karena lu tuh cuma kayak bawa benar-benar cinta apa, itu juga hot tuh pengaruh. Yang tahu kayak contoh, ya, cuma, ya, lu, kasih contoh cuman, ucut nopang, like kalau mau ucut nih saya just tiba想lo做这么kayak, right? Tapi karena lu没有，lu tujuan lu pengen menciptakan atau cocok media yang bisa give influence, you see what I'm saying? Kalau lo cek intention makanya lo cek keinginan cocok media. Jadi kalau menguah sebenarnya lo cocok media edian lo cocok kian atau boleh sebenarnya tergantung lo edian lo pingin cek media punya cuma ya. Sebenarnya kalau lo jenta cek media benar-benar pingin jenta mencapai cek hasil jadi selama cek proses lo kan mengikuti cek hasil. Mungkin Antonita mungkin menulis ya mungkin edian ibu kan ingin jadi pinco kaligrafer kan mah, kalau misalnya cita-cita pengen jadi hotshotnya kaligrafer nih, lu dia tujuannya, dia pasti benar-benar akan yakin dia pasti hiau, nah dia mah, kalau iya menurut lah, kalau menurut sih bakat sih memang penting, kalau memang belajar kalau ada bakat mungkin lebih cepat daripada kome ya. Nah, bawa bakat yang sok kau yang sini ya, tapi mau bakat iya tetap iya lebih banyak. Ya. Tapi ini kasih mereka kadang sorry ya kadang tak mungkin sih kita harus lihat lagi ke subjeknya siapa, ika audiens yang. Jadi jangan le bakat belajar mempengaruhi le cara belajar ME atau BME. Jadi kadang cek kan biasa omeke ya itu mungkin bakat itu menurut saya itu pemanis. Tapi lo bisa mencapai sesuatu yang benar-benar bagus itu sudah next step, itu tergantung lo kayak kerja keras lo belajar coy. Jadi jadi jenta coce mereka coce cai coce tapi macam cuma pinjau kayak kualitas pinjau restoran bintang 5 nih. Tapi pingin bintang 5 tapi pelajari pinjau bintang 5 step sih cuma. Jadi jangan bawa coce step sama. Bakat belajar, tapi bakat belajar penting tiba-tiba siap panaunya panau gue jejak nih coba deh. Panau gue komik jejak nih coba deh. Dia pertanyaan ini. Tekan kan lihat proses sosial analisis kan berdasarkan tuntutan kerja. Dan somehow saya lihat apply itu terbaik dia ya. Kalau orang cinta co IT, IT pasti tahu masalah, solusi kan. Analisis yang dihaikat juga lah. Kadang ada solusi. Tapi kalau apa sih kalau apply ke baik? Ya mungkin karena lu cuma melihat dari segi eksekusi ya. Dia boleh lihat dari substansial dari fundamental. Jenta, lu cerita wakin kau pekin mela tu kuasa kin yang lama. Yang lu cuma lihat maki-maki lu ya. Tapi dia tidak mencoba untuk mengerti Johnny wa cita kin kau pesibo. Kalau lu mencoba mencari tahu Johnny wa kau pesibo, jadi kan dia kira-kira penyebabnya apa. Ya background mereka. Itu contoh gampangnya. Jangan tahu kita cerita. Nah, kita contoh. Lu tahu ke tiba-tiba kata lah macam jipkang masalah. Okay. Basically lu basic skill langsung planning tu macam cuma yang masih. Ya biasa lah pasti. Tapi dia kan bukan langsung jump to conclusion. Lu cuma solve IT yang mikir je kan. Jadi lu cuma planning dia kayak dia mikir timing mikir dia cuma macam persiapan. Sebenarnya kan
Jadi mereka kan tergantung lagi pengalaman dari pemerintah. Kami tahu kan contoh meditasi nanti atau tidak mah tiket kincang sih ya mah. Kincang cok boy mah. Tapi jadi kincang nih, soalnya ibu planning ya mah. Ibu je pengalaman ya mah. Ibu je fundamental, ibu je formula. Sih mah. Ibu je formula. Oh, cuma kalau answer kan ya masalah gampang lah namanya saya. Planning kalau mah. Itu nih boleh, soalnya inang hiu prediksi je output yang cuma apa. Si pasti ya, tu si cok kasih kan sewa. Yang tadi aku loktu ya mah loktu si pel, loktu IC, loktu asli. Orang tu kehang gue bicu ni, loktu kan hiu cai. Soalnya pengalaman. Tapi, Rai, kalau Jiunang thôi hả, 진짜 좀 해라. Kewe cho chạy rutinitas nggak sih? Oh ibu, coba dah hả? Bored lah, itu jangan bosan lah. Cái chúng ta nên chỉ ta cho càng cho ini lah. Tapi jadinya bosan behau coba dah hả? Sipan aja. Berubah pun kangkau gak kan? Coba dah hả? Jadi jangan lu cerita kalau I ganti lagi profesi atau kalian tuh jangan berkoneng lah. Itu song ah. Itu song apa? Itu song. song siapa係日個更好冇就唔夠呢又小鬼子song係嘛？真的啊？馬上真的有tiba-tiba有做啊，就是哦，我小搞了。Ya karena jasa kan saat pandemi kan, ketemu orang kan, misalnya tekunin, behel kan. Nah akhirnya mereka kan pasti mikir, cia mesti bersih kan. Jadi kan pertama kan ke Pak Lai, tadi inang Pak Wah kan. Nah jadi ada nilai jual, wah yang istilah menggaranti lah lebih bersih. Nah, ya udah usaha gimana. Tapi sebelumnya kan bocah pengalaman langsung gini, bocah pengalamannya maksudnya. Mbah. Nah, aku. Hai. Tuh hiểuเลย. Gue juga. Kadang aku minang kalau menurut kadang coba dah stuck with rutinitas aja, jadinya kayak jenta rutinitas ya. Jadi lu self pity lah. Cek meja istilahnya kayak nang chowki, wah lucu ya. Rutinitas嘅。嗱，我老豆能知道buat gue. Kau contoh cekem channel itu sebenarnya juga kalau bagi gue itu sebenarnya juga proses orang untuk mencari inspirasi. Ya, sih. Ya. Jadi jangan cerita lucu nih join, mungkin ya nang berharapan mungkin nang saling bertukar pikiran, nang bisa saling inspirasi. Makanya cerita aja pertanyaan, tahu cinta aku was做这些这样子的管理啦，真的，我朋友冇做一下，開最囂真係先，我話直呢度三165囂啊，冇咁做咯。係。我老豆你直接個，明你直接咁正，你少，你 planning，我阿桑咪阿桑時間未做，梗冷鬆下先啦，Bang ơi. Iya. Lau nang tak ada kan kau apa ya lagu? Kasih tahu, udah kasih tahu Putri. Mereka belum. Mul. Lu cuma butuh satu Mul. Segera ke Singapura, liburan lu. Kan bộ khơi trong uy ghé lên mà Anthony mẹ uy nó bộ khơi ghé. Mungkin我kasih contoh我yang就谈得到ya. Kadang kita jangan stuck ya rutinitas sama. Kadang merasa bosan, kadang jangan puisin juga. Jadi itu kenapa ini bagi fungsinya punya beberapa macam hobi ya. Itu kan jauh kaligrafi, terus coca lah, jadi kadang jangan pilihan. Kadang bosan nggak cemek, tapi kalau bosan gini, lama-lama opini malas, tua kan. Ya, tidak Jadi mungkin kadang bukan karena rutinitas, hanya tahu sih yang mau tahu culai ya. Kau yang katian malah sih yang ya. Tua masih online mah. Budah. Sejen bosan sih, negatif. Jenuh kok hotel lah, jenuh. Sama tanya deh.
我話 AD 我覺得跟嚟實實打咧，做 self improvement。Terus sekarang web fungsi tak, oke, wong kita access to learn whatever you want. Nah, then what type to learn, self study but you learn is that. Jadi tak ada natural problem saying. Kalau learn no problem it's nothing there. Tapi mungkin juga bisa ya, le jangan belajar tapi le buat tujuan. Itu sih tujuan, itu sih jadi bisa belajar sih. Problem saya ke belajar, problem no belajar. Kalau kan kita tak set already comfort zone ini, don't want to find problem. Mungkin biasa kadang orang tahu kalau set tujuan orang pasti belajar. Kalau tahu kasih contoh Anthony kayak. Kejip pun cap juta impossible, tapi wajah orang pasti orang pengen buktikan is doable. Sih baik. Saya tambah kan. Biasanya kalau harus lakukan. Biasanya kalau orang stuck, biasanya tuh pergaulannya udah berkurang. Kak kamu kau cap nang teng culai bocet loh. Culai Netflix ya. Tadi mau inspirasi cocok lu tuh culai dia mah. Lo bosan sih kan boleh teng ya, ceng saya kan ya. Ke kau cap nang ke kawan sin kawan atau ke komunitas atau pasti lu itu inspirasi. Kalau tak teng culai dia, thèm maca ya mana digolai inspirasi. Culai thèm Netflix deh. Leli kau cap kak cai nang. Kena beri. Kampanye. Yo enggak lah,我打时间的mungkin人家mungkin能台湾的mid age crisis 嘛，jadi bagi 我简单能sharing kubu-kubu cek lebih baik. Atau bagi 我sih bagus sih, jadi setidaknya nang bisa tukar pikiran, yo inspirasi, sih mah. Nah, bisa hewan. Makanya 我打老做这好嘛老。你 talk show 咩嘛？Punya lah, kadang cemiknya mungkin dari ide satu orang, makanya dia punya hewan. Makanya malah Anthony yo jago atau hemiknya yo. Anthony mau kayak. Iya loh, ya pasti diakui Anthony jago. Gila boy. Kalau kampanye kami kayak ke adu domba cengkeng. Kompo. Provokator. Kompor 98 seumur hidup. Anbor ya. Tapi terus terang tahu bayangkan sebenarnya emang cocok sih hot special. Bayangkan nah generasi kira-kira HM Pak grup karena ada generasi sesi ya. Kayaknya nggak ada yang game. Ya selain sharing show here, ya. Ini yang tadi saya tahu loh. Saya baru usahakan GB dia proyek triliunan. Bapak pertanyaan kayak ini ya. Pano tuh kamar remang-remang. Betul. Pano play the role. Kan kalau misalnya Pano sebaguna Pano. Misalnya nang ai jenta mau mekia hias mekia banyak. Wah terus terang kalau talo, ini tuh lu gaji ya, wah kayak dia benar-benar selama ini terlalu cengcia ya, aneh-aneh, mekia lontong pak lah gitu lah kan. Dan saya jadi wei cu cek mekia lu bawa, nang tuh kaku nang itu loh. Pangcia, jadi jadi mekia cocok gitu jadi supaya gimana pertama kali wah harus gimana gitu loh. Thôi năng này letak, thôi năng này trên mấy cái sẽ bằng đi rồi atau gimana gitu loh. Apa ya? Gitu. Sebenarnya bisa desain cu, usah konsep lah. Jadi banyak rata-rata desain cu itu mengikuti apa yang sudah ada. Jadi harus orang tamu harusnya tensi, harusnya lemari, megan. Sebenarnya kan mi standar ya, sih Nah terus yang kedua masalah besar nang banyakkan let's say dia jam boy sinco. Nah rata-rata renovasi yang wajib si pada wajib approval je mereka jam boy ini le je pang jam boy ini le.
Harusnya le kan dia pergi jadi le setiap hari le pengen makanya le butuh kayak apa sih dia yang renovasi. Nah itu terus tanggal le kayak pertanyaan tak macam dia dekorasi apa coba tau nih. Nah gampangnya tuh jangan le cuy le kayak inspirasi kira-kira macam mana kira-kira le yo bayangkan saya tempat le sang suka atau bernama mereka wangi bola lấy băng mẹ là tao hỏi bola có mấy trẻ ở đây chúng ta lấy căn hội để chúng ta lấy căn hội cái thịt thô mẹ cái ông mẹ tìm nó suka coi mò desain coi mò kalau saya tahu macam basically macam kan sebenarnya kan cuma berusaha menciptakan kayak masa kecil ya. Jadi saya kerja boleh bosan bah gitu. Kalau saya cuci tu kang itu. Ya lu mek ui. Macam shopping. Lu udah masalah. Orang lo pamer cincu ya. Cincu kan bomnya kayak. Pamer. Cuma dekorasi cuma namanya juga dekor biasa berfungsi ya, oke. Jadi kadang waktu lu cari ide tuh lu cita mulai dari ruangan dari kayak ruang tamu atau biasa lu kan有 identifikasi lu直接入去店正度出嚟，你kira-kira lu想在時間到咩ruangan？嗱biasa kan 到 sofa 嗰在，可能直能就話店正到 sofa， 再等出嚟或者做緊 sofa 睇電視咩嘛，嗱你有mulai dari terus kira-kira dari pokoknya lu有bayangkan nih dia yang suka kedua dari restoran juga dari itu sampai ke TikTok juga terus habis itu lo ambil lo berusaha menciptakan dia kira-kira sih kira-kira wajahnya suka chatting dan dalam sanca tenang segar tanaman kayak berarti kan ya berarti mulai dari cuma pang tanaman soalnya kan cai cemek kayak wangi cemek kayak nyaman sih jadi dia harusnya mengidentifikasi objek faktor X mereka. Jadi kalau jantan siang, nyaman, sebenarnya nyaman sih. Mereka dekorasi yang nyaman dekorasi yang percaya mah. Nyaman dekorasi. Intinya kurang perhatian lah. Mereka tiga empat ke, bocor mereka cuci enggaknya ya dia ada apa dia Betul ke IKEA itu tik. Perhatian. Suka ada cuma. Tôi có hiểu bạn ở đây rồi. Ở đây rồi. Intinya itu I make abis itu buat perubahan. Jadi ya dirubah terus gitu. Biasa yang ikan bawi bisa saja cuma bỏ thuê tía lah ya, pokoknya kue dulu lah, pokoknya ada sedih. Jadi bangkitkan kembali lah Indra bangkitkan kembali lah Indra gitu. Jadi lu mungkin mulai macam kia lu keding lo tembak kia, ihok nia, cuma ihok nia nih. Tembak kia ihok nia. Ayah si Mai soalnya paling penting lah si ayah lu lakukan gitu. Kimi kang phá luôn. Ayah si Mai lah ayah gitu coba. Jadi pertanyaannya mau atau enggak? Kalau mau ya cari gitu. Kalau enggak mau ya coba lah. Kalau nambang ya kau koko ya jadi juga. Là thấy Eddie chữa là thấy nhiều đó là. Em print rồi là print Eddie chữa. Thấy đó là mấy hoạt là mấy hoạt. Tôi mungkin cara gampangnya kalau yang saya ganti, wah dia sampai kayaknya, dia kan cerita tahu mấy kayaknya nih atau lu kira-kira mencari mấy kayaknya lu yang hay siapa lu selalu tu cek objek. Bắn hay chủ nhiều ai cả tiếng lu kira-kira dari cek objek lu tahu kira-kira lu siapa kalau cek mấy kok jauh, ini masih yang mana? Kasih contoh jangan, lu ngerti nggak?头痛ini. Ada pusing. Biasanya Sabtu, hari ini digeser Jumat. Anak lo kapan PCR? Nanti kau Tamzon sih banyak. Tamzon banyak. Cocok kan ya? Iya, kantor lagi. Mau kau ya sih pak. Lúc chạy trên Android có mấy thiền mày tặng nào rồi? Đi mấy cây chip à? Mấy cây chip à?
我setidaknya ke Sinang Chua. Ke rumah duka mana? Bộ tao về. Ai tao về mèo tà đó nha. Là cái tao về là. Cháu ít tiêu sih oh. Seru lah. Oh dapat minta lah pelajaran lah. Oh kalau gitu ya, lebih baik Pak Ji kalau ternyata mereka hoki supaya ingatan bah. Biasa waktu lalu dia saja orang. Kadang itu kalau manusia itu mau berubah, apalagi yang lagi stagnan, yang itu harus break the comfort zone. Kalau wah lah comfort zone-nya itu harus di break gitu. Kalau enggak, enggak ada first step-nya gitu. Ya betul. Mesti break comfort zone. Tuti siêu後面咯，面break 咩嘅咯。貼得好嘅啦。Amin. Ya. Oh, bagian ke black lah. Kadang siapa kita kat最後面jadi orang sudah si lah 後面咯，咩加個面咯，jadi itu sebenarnya silent killer loh gitu. Messi ya. Messi puas cepat puas. Daya seni itu nggak ada gitu loh. Dari dulu ada. Tapi kalau bawa daya seni kan yang thôi nangkai kadang kan cocok nggak lah, bisa lah kan. Nangkai nia, tapi tak cek kamu itu nia bah, coba. Ya, si Eda tahu nang si bayangkan nggak lah, istilahnya kalau misalnya cewek dia pangkelok ya, nia boy. Berarti kalau lu menguah sebenarnya nia itu masing-masing ya nia tuh beda. Yang penting lu cil cewek yang membuat lu kayak nyaman kan. Nyaman. Kalau itu dia nyaman me lancar lu nyaman. Eda isu tu mungkin nang katinang wahi lah, nang mai coba empat nang wahi gitu, tak perlu nang untuk nang katinang. Denta, pokoknya lu merasa nyaman, kalau dia merasa nyaman, lu pasti merasa aja makin nyaman. Karena jauh lepas ceng pek lah, siapa berang-berang peknya mah, berang-berang pek satu grup orang setuju cek wangi lepas ceng setan. Jadi outcome-nya sama nggak sih dengan kerja keras orang kerja keras seseorang yang 20% talent, terus kerja kerasnya 80 dengan si Changza tak sih 20-80 sih outcome-nya sama nggak? Edison tak memang tak. Thomas Alva Edison tak. Sama outcome-nya sama nggak? Ini sama nggak? Ini kalau yang punya talent, dia punya talent 80, terus dia punya kerja keras cuma 20 dibanding dengan yang tidak ada talent. Beda dong, beda. Jadi bagus yang mana? Yang kerja kalau bagi gue bagus tetap masih kerja keras. Janji Nia. Bruce Lee. Jadi jangan lu talent, tapi lu talent karena lu tua. Lu kayak exposure punya betul tua mah. Jadi lu kayak opportunity soalnya kiam gak mah. Exposure. Tapi kok sih kerja pintar lah, kerja keras. Apa sih dah? Bukan ini yang dibahas, woi kerja pintar. Mengpek. Iya, kalau lu kayak butuh hasil ya dia ya tergantung lu kayak exposure sih. Kalau lu tergantung lu hasil lu kayak lihat hasil apakah dari segi materi atau segi dari legacy. Cuma kalau dari influence kan beda. Nah, tapi bagus sih kerja keras. Kerja keras bawa bakat ya ceknya apa ya? Betul nggak? Kerja keras, tapi bawa bakat. Parno sih mi bawa bakat, bawa nang toy kira hasil. Enrico juga kerja keras malah. Enrico kerja keras. Betul ya. Betul ya boleh keras lah, si pe boleh tanya. Tanya. Tapi Enrico yang tanya mah, si pe le fotografi pe mah. Masalahnya i kerja keras fotografi exposure. Iya, bagus ya.我好喜欢洗碗啦，嘛哎哈，因人都好的你，这里我去了看，好喜欢就直接变咩？无偷啊。Mereka lebih jauh lah, tu jadi mungkin dia dengan harapan jadi mungkin nang kedepannya mungkin nang karena rutinnya kan jadi juga berharap mungkin
nang masing-masing dari nang有gantian cerita. Mereka lupa siota. Sebenarnya bukan harus cerita tentang le kayak kerjaan atau kita le ke TikTok di le tadi mereka unik ya. Nang cerita kalau orang cerita tentang Singkawang, pengen TLC, tapi umpai ke sama ya lo. Kalau Kerawang juga percaya sih, kemuning juga mereka tim. Oh, jadi interest. Mungkin jauh dah, kok lebih positif ah. Oh. Ya benar. Ya, tapi itu dari zaman lo, cuma main. Yang memang tak Karawangan ucek tio lah ucek cia, memang ucek cia pesawat ada tapi, ini bohong ya, Anthony. Ini pesawat. Mereka tak saya bohong. Sao không số ấy giống gì thế quên quá. 我看过一再，其實呢冇喺度做。好，你本冇把人喺度攞出嚟咪都。哦，人間，怎麼啦？以前硬晒好夾樣咧。啲被扣我哋留咩人？Sin kata salah. Kadang nah, Anthony barusan joy, itu juga sharing cerita, jadi kan bukan harus cerita coba PowerPoint atau apa, kan cuma sharing foto ya, discuss komentar menarik. Oke, ke depannya siapa next? Anthony 話係咪啊？唔使得嘢啊？Yeah, relax 啊。早啲。Oh, heran Anthony, aku heran bah, jen memang berang itu cuma tapi coba lah cerita pengalaman kenapa tiba-tiba bisa jam ke bakery. Itu kan juga dunia baru kan buat lu kan dunia baru juga tiba-tiba ke bakery gitu. Lu bisa cerita lah, bisa sharing lah. Basic kan kue. Oh gitu. Miki cerita. lanjut sih kok ya maksudnya challenge-nya gimana, soalnya kan totally new kan, completely baru gitu loh, jam ke bakery gitu, itu kan bagus kan. Next time Tuti kalau coba bakery sih coba ya mie kue dia wah kalau pasti itu kue dia nanti mau cerita kue dia tengsi next Anthony siapkan nama sini ya maca Maca ya. Lu thấy cái mẹ giờ chiều chủ lầu tỏ hiện tỏ Facebook theo anh. Tuti ya. Mấy khả sini nè. Okay. Udah mah. Kalau bo amel nang kadang-kadang melong kalau ekuasi nong kia ya khi em cek tahu ham kia ham lo thành ra chứ. Đi đến chữ lại ekuasi. Chưa. Tuti thì đọc tiền hay Tuti à? Chỉ là đọc không tiền. Tôi đọc không tiền. Tên hương tiền mấy cái Tuti. Hả? Tên hương tiền mấy cái. Tên hương tiền hayว่านังเฮียว่าคังคุยว่าไอ้ไรเฮียก็มีโปรเจกต์ไรเฮียล่ะโอ้ล่ะปอเนี่ยโอ้ล่ะ Ala pare pues. Cái gì đấy xíu chứ à? No đấy. Cậu về cậu hả? Chạy ăn xa. Bố, yang này chạy ăn xa gì đấy? Si pe, opa te apa kayak le. Itu sih mie plus ya, mie. Anjay, mie le. Okay, we wrap up. Okay. Thank you. Thanks everybody. Cảm ơn. Tăng出来了，tăng出来，tăng